Dia mengenakan baju yang sangat putih dan berambut hitam. Lalu dia duduk berhadapan dengan Rasulullah SAW dengan lutut yang menempel dengan Rasulullah, dan kedua tangan pemuda itu diletakkan ke atas paha Rasulullah SAW. Para sahabat heran, mengapa pemuda itu seperti sangat akrab kepada Rasulullah, padahal para sahabat belum pernah melihat pemuda itu. Dan pemuda itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku apa itu Islam." Lalu Rasulullah pun menjawab, "Islam adalah aku bersaksi kepada Allah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang mampu." Lalu pemuda itu pun berkata, "Benar." Tetapi para sahabat heran. Pemuda itu bertanya, tetapi pemuda itu membenarkannya sendiri. Pemuda itu bertanya kembali kepada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku apa itu iman." Lalu Rasulullah pun menjawab, "Iman adalah iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang Allah berikan, maupun itu takdir yang baik atau takdir yang buruk." Lalu pemuda itu berkata, "Ya, benar." Pemuda itu bertanya kembali, "Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku apa itu ihsan." Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, "Ihsan adalah hendaklah kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya. Kalaupun kita tidak melihatnya, Allah melihatmu." Pemuda itu berkata, "Benar." Lalu pemuda itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, kapan terjadinya hari kiamat?" Rasulullah pun menjawab, "Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya." Pemuda itu pun bertanya kembali, "Kalau begitu, jelaskan kepadaku tanda-tanda hari kiamat." Rasulullah pun menjawab, "Tanda-tanda hari kiamat adalah jika seorang budak perempuan yang melahirkan anak tuanya, orang-orang yang tidak memakai alas kaki, telanjang dada, dan pemelihara kambing, tiba-tiba mereka berlomba-lomba untuk membangun gedung-gedung yang sangat tinggi." Lalu pemuda itu pun langsung meninggalkan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang mendatangiku tadi?" Lalu Umar pun menjawab, "Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya." Dan Rasulullah pun menjawab, "Itu adalah malaikat Jibril yang mengajarkan ilmu tentang agama kepada kalian." Itu adalah cerita malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sudah cukup? Cukup. Almarhamna bil Quran. Akila Sidoarjo. Akila, silakan pakai lagi maskernya. Masya Allah, lancar sekali kamu jawab. Dengan penuturannya jelas dan sampai kita menyimak kalimat per kalimat. Dan kok Kak Irfan lihat, Abuyanya selalu berdoa khusyuk ketika anaknya tampil. Boleh peluk deh Abuyanya. Buya, kau boleh tahu sepanjang Hafiz Indonesia di 2021 setiap tampil Akila, kau kalian perhatikan Buya selalu menutup mulutnya di balik masker tersebut. Kalian nggak tahu doa apa di sana, Buya? Tidak ada doa yang terbaik bagi manusia yang dhaif seperti saya kecuali hanya memohon kepada Allah untuk selalu diberikan kepada Ananda kemudahan, kelancaran dengan niat mensyiarkan Al-Quran. Jadi yang dirasakan oleh abuyanya Akila juga dirasakan oleh mamanya Ryan, dirasakan juga oleh ibunya Kansa. Benar-benar kalau di depan anak seperti biasa saja, padahal di balik itu semua di sujudnya mereka
di sebelum tidurnya mereka membacakan doa untuk yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi mohon tepuk tangan untuk para orang tua yang luar biasa juga mendampingi anak-anaknya luar biasa. Makasih Ibu, Mama dan juga Abu ya. Oke, ayo kita kembali lagi. Ini peserta terakhir di 3 besar Hafiz Indonesia 2021 di tantangan pertama karena ada 2 tantangan. Kanabila silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Akila. Untuk Akila bacaan ayatnya tadi indah sekali. Cuma catatan kecil buat Akila yaitu perhatikan tadi tasydid di kalimat an-nabiyyin tadi kurang jelas ya. Untuk bacaan itu saja komentarnya. Dari segi jawabannya berapa malaikat yang wajib kita imani ada 10. Terus menyebutkan nama malaikat beserta tugasnya pun Masya Allah semua dengan benar. Luar biasa untuk penampilan Akila hari ini. Wah, alhamdulillah dapat jempol dari Kanabila. Alhamdulillah, terima kasih Kanabila. Besar Indonesia ada yang sampaikan. Baik, Akila dari segi bacaan luar biasa ya, Masya Allah, bagus ya. Makharijul huruf, sifat huruf, mad-madnya juga bagus. Satu saja mungkin komentarnya, tadi Akila berhenti di wabnas sabil, lalu lanjutkan wasailin. Alangkah bagusnya di situ ketika berhenti di situ diulang lagi, karena biar satu paket maknanya. Ya, itu kan maknanya kan wa atal mal, memberikan harta kepada siapa, zawil qurba, yatama, masakin, ibnu sabil, wasailin, peminta-minta, wa fi riqab, yang kemudian di dalam budak sahaya ya. Kalau bisa ketika berhenti di situ jangan lanjut langsung ke wasailin tapi ngulang lagi agar kemudian maknanya sempurna. Mengenai nama-nama malaikat tadi udah disebutkan bagus, tugas-tugasnya juga bagus. Tentang malaikat Jibril, Akila tahu nggak kalau malaikat Jibril itu menjelma jadi manusia mirip siapa? Pernah tahu nggak? Kalau Irfan sih nggak tahu. Akila nggak tahu juga. Nggak tahu emang mirip siapa, Ustaz? Biasanya malaikat Jibril kalau kan ada 3 model ya penyampaian wahyu kepada Nabi Muhammad itu. Ada yang dalam mimpi, ada yang seperti salatul jaras, bisa jadi dua model, bisa jadi nabi yang kemudian menyesuaikan frekuensi malaikat. Jadi tiba-tiba nabi pingsan, menyesuaikan frekuensi malaikat. Atau malaikat yang menyesuaikan frekuensi nabi. Jadi malaikat jadi manusia. Jadi sama-sama manusia. Jadi frekuensinya sama. Seperti yang tadi seperti tadi. Oke. Nah, biasanya kalau malaikat Jibril itu ketemu Nabi dalam bentuk manusia, itu biasanya menyerupai sahabat Nabi yang namanya Dihyatul Kalbi. Nah, Dihyatul Kalbi ini salah seorang sahabat yang sangat ganteng sekali. Dimakamkannya di Damaskus, kebetulan tempat dulu Ustadz belajar di sana. Nah, cuman memang dalam kasus ini atau dalam kejadian tadi, itu para malaikat Jibril dia tidak menyerupai Dihyatul Kalbi. Karena buktinya para sehingga sahabat tidak tahu. Seperti orang yang kemudian jauh gitu loh, bukan orang dekat. Nah, jadi kejadian ini memang waktu itu tidak menyerupai. Tapi biasanya mayoritas itu malaikat Jibril kalau ketemu Nabi jadi manusia menyerupai sahabat Nabi yang namanya Dihyatul Kalbi. Itu aja mungkin tambahannya. Terima kasih Ustaz Ibnu Syam. Oke, Bi. Akila. Go jempol dari Bi. Semuanya lancar, hafalannya lancar, bacaan kamu bagus, irama kamu bagus. Kamu menyebut nama-nama malaikat dengan tugas-tugasnya lancar, luar biasa. Berceritanya kamu juga lancar. Terima kasih Abi Amir Fasofa. Tepuk tangan untuk Dewan Juri. Terima kasih Akila. Luar biasa, jelas sekali apa yang disampaikan. Mudah-mudahan nilainya juga bagus ya. Ngomongin soal nilai, ngomongin soal angka, kan kamu tuh hobi buat matematika. Ustaz, ini Akila tuh hitung-hitungannya cepat sekali. Coba kita tes boleh? Mau tambah kurang yang banyak? Mau nggak? Ya, oke. Karena bila yang kasih coba. 5 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 8 dikurang 15 ditambah 20 ditambah 30 ditambah 60 dikurang 50 berapa? 73. Benar. 73 benar? Benar. Coba Ustaz, coba Ustaz. Karena bila yang ngecek, karena bila yang siap ngecek. 7 ditambah 5. 7 ya jadinya, tambah 5. Dikurang 3.
ditambah 30 dikurang 12